Halo, assalamualaikum, selamat sore. Dengan Luki Nugroho di sini bersama Iwa Kuswara di belakang kamera. Saat ini saya akan mewawancarai Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, yaitu Dr. Irfan Ardiansa SHSPN. Di sebelah saya atau di hadapan Anda sudah duduk untuk akan berbicara dengan saya mengenai tema seminar kali ini, yaitu mengenai masukan terhadap RUU KUHP yang sekarang sedang banyak dibicarakan. Mas Irfan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Luki sudah hadir di sini sama tim. Ya, amin. Makasih. Jadi gini, Mas Irfan, pandangan secara pribadi atau juga mungkin pengurus wilayah terhadap masukan terhadap RUU KUHP ini sejauh mana? Atau mungkin ada pendapat pribadi khusus untuk jabatan notaris? Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Kembali sekali lagi terima kasih Mas Luki dan tim yang telah hadir di sini. Insya Allah dari apa yang kita bicarakan dan apa yang disampaikan dalam seminar ini bisa menjadi kontribusi khususnya untuk notaris. Baik, Mas Luki, jadi gini, urgensi dalam bahasa yang di tema kali ini adalah bukan suatu benar-benar kebutuhan dari para notaris, tapi adalah bagaimana kita bersikap terhadap urgensi ini. Kita butuh atau tidak, kita ingin atau tidak, kita ingin masuk dalam suatu permasalahan atau tidak. Nah, masuknya di sini adalah dari panitia mungkin memberikan itu adalah untuk mempertanyakan kita selaku notaris, kita membutuhkan masukan terhadap ini atau output yang diinginkan seperti apa. Nah, baik, tapi dalam hal ini kalau bukan masalah pendapat pribadi ya, tapi pada umumnya setelah acara ini berlangsung, saya rasa untuk urgensi ini tidak ada, tapi adanya koridor-koridor yang telah disampaikan juga oleh Dirjen AU dan para pemberi sambutan tadi pagi, termasuk saya juga, bahwa intinya itu kita harus memperkuat organisasi dan kita harus memperkuat aturan main kita itu seperti apa. Contohnya di dalam UUJN-nya, lalu yang kedua di dalam kode etiknya, sehingga kita bisa berperilaku dalam menghadapi, dalam melakukan membuat suatu produk-produk hukum yang akan kita buat. Intinya di situ. Oke, jadi hampir sama ya pendapat. Saya lihat tadi pendapat dari pemerintah maupun dari hakim juga nggak perlu harus dimasukkan di dalam secara khusus mengatur notaris di KUHP, tapi tetap aja di Undang-Undang Jabatan Notaris atau Undang-Undang secara khusus ya. Karena kami beranggapan bahwa KUHP itu adalah berlaku untuk umum. Dan itu sifatnya general untuk semuanya, bukan hanya untuk khusus notaris. Tidak ada karena hal itu gitu kan. Jadi sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dapat dilakukan perbuatan atau dituntut dalam terdapat di dalam KUHP tersebut. Tidak secara khusus lah untuk hal itu. Dan kita kan melaksanakan, kita hanya sebagai pembuat, pelaksana, petugas, dalam arti membuat apa yang para pihak mau, kan? Dan sesuai dengan koridor itu, tidak lebih dari itu. Yang hal yang selalu diminta perhatian oleh kalangan notaris adalah bagaimana posisi notaris di dalam undang-undang pidana ini, atau termasuk undang-undang acara pidana, gitu kan, sehingga posisinya notaris ini terlindungi bila mereka memang menjalankan jabatannya, gitu kan. Apakah sudah cukup dengan memperkuat undang-undang khusus notaris di UJN dan kode etik? Kalau menurut saya ya sudah cukup sekali, sedangkan kita kan hanya dalam artian kebermauan dari para pihak yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum, gitu kan. Dan ini maaf nih, kita harus membedakan dulu, pemikiran kita tuh harus bersih. Oknum atau kita pelaksana tugas gitu. Itu harus dipisahkan dulu. Kita bicara dalam konteks untuk pelaksana tugas, yaitu jabatan selaku jabatan notaris gitu kan. Maksudnya bila dia menjalankan tugasnya sesuai peraturan. Sesuai dengan aturan itu gitu. Jadi dalam artian di dalam UUJN itu justru yang harus diperkuat. Di dalam kode etik itu justru yang diperkuat. Bagaimana untuk pelaksanaan tugas yang notabene itu setiap perbaruan zaman itu pasti ada, kan? Perkembangan pasti ada. Disitulah yang kita itu yang menjalankan sesuai
aturan. Betul. Kalau yang tidak tadi, Nah, kalau yang tidak ini, tidak itu kan di dalam kategori yang mana dulu? Memang dia melakukan tindak pidana murni, atau dia tidak melakukan tindakan murni, tapi aparat itu membutuhkan informasi yang lebih lanjut. Nah, ini dibedakan juga gitu loh kan. Tidak serta-merta seorang notaris itu jadi objek, tidak bisa begitu gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga suatu instansi membutuhkan keterangan dari para notaris ini gitu. nah kalau yang kedua ini ada kekhawatiran nih. Jadi orang yang semula jadi saksi akhirnya jadi tersangka gitu. Nah, justru itu harus diperkuat UJN-nya. Bagaimana suatu instansi itu bisa memperlakukan terhadap notaris ini dalam suatu hal pemeriksaan, membutuhkan informasi, itu harus diperkuat. Bagaimana? Itu kan untuk hal itu. Misalnya dalam pelaksanaan ini tidak bisa dong serta-merta dijadikan suatu tersangka kalau misalnya dijadikan suatu ini butuh keterangan. Kan nggak bisa serta-merta kayak gitu. Nah, inilah yang perlu disosialisasikan kepada instansi-instansi oleh kami dan organisasi, baik pun dari Kementerian Hukum dan HAM, fungsinya itu apa gitu. Kategorinya harus apa, dan ini perlu telahan lebih lanjut untuk akan hal tersebut. Iya. Tapi secara umum sudah cukup ya untuk melindungi harkat jabatan notaris ini bila mereka menjalankan jabatannya secara benar gitu ya. Cukup ya. Iya. Dan kita harus koridor seperti itu. Dan kita bukan pihak. Itu ya. Hal tersebut. Iya. Oke, terima kasih Mas Irwan. Makasih Mas Ruki. Oke, makasih. Demikian pemirsa perjumpaan singkat dengan Ketua Pengwil Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, Dr. Ivan Ardiansa, sarjana hukum spesialis notaris. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di acara berikutnya. Assalamualaikum.